dipersembahkan oleh Bank BRI. Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami. Sebelum kita pada kesimpulan, saya akan beri kesempatan satu pertanyaan lagi, Ibu. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Ibu Ayu Suherlan dari Majelis Talim Al-Ikhlas Pisangan Timur. Ingin bertanya kepada Bapak Haji, bagaimana kita mengelola hati agar bisa istiqomah dan tidak tergoda hal-hal yang buruk. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana mengolah hati supaya tidak terpengaruh dengan hal-hal buruk. Ingat Tuhan. Itu. Tidak mungkin seorang dalam hidup ini yang tidak tergoda oleh setan. Tidak mungkin. Innal ladzina taqaw idza massahum ta'ifun minasyaitani tadzakkaru fa idzahum mubsirun. Itu kata Al-Qur'an. Orang-orang yang bertakwa, bertakwa nih. Kalau mereka dirayu setan, disuruh marah, ya toh? Setan kan yang suruh kita marah. Tadzakkaru, dia lantas ingat. Tadzakkaru, ingat Allah. Maka tiba-tiba serta-merta melek matanya lihat bahwa itu buruk. Jadi kuncinya ingat. Nah, karena itu kemanapun Anda pergi, jangan pernah meninggalkan Tuhan. Itu. Kalau kemampuan Anda mendorong Anda untuk mencederai seseorang, ingat bahwa kemampuan Tuhan lebih besar dari kemampuan Anda. Itu semuanya begitu. Itu sebabnya dalam ajaran Islam, segala kegiatan kita harus dimulai dengan mengingat Tuhan. Bismillahirrahmanirrahim. Ingat Tuhan, ingat Tuhan, ingat Tuhan. Oke. Ya. Pak, tadi menurut Al-Quran kan godaan setan itu lemah. Godaan perempuan itu besar. Jadi lebih parah atau lebih besar godaan mana ya Pak? Setan atau perempuan? Ingat aja dia ini. Saya kita perempuan ya. Ya. Itu ada ulama-ulama yang berkata memang godaan perempuan lebih besar dari godaan setan. Tapi itu tidak benar. Baca nanti di tafsir Al-Misbah surat Yusuf saya ada terangkan. Kenapa tidak benar, kita lihat. Yang pertama, setan itu ada dua macam. Ada setan manusia, ada setan jin. Iya kan? Setan itu ada laki-laki, ada perempuan. Jin ada jin laki, ada jin perempuan. Jadi, kalau perempuan itu adalah perempuan setan, bisa kan? Sama saja dengan ini. Itu satu. Tapi ada yang lebih mudah untuk dipahami. Kalau saya suruh anak saya mengangkat meja ini, dia akan berkata berat. Ya. Tapi kalau saya suruh seorang dewasa yang kuat angkat meja ini, dia akan berkata mudah. Ya, gampang, ringan. Nah, di sini yang berkata bahwa tipu daya setan itu lemah adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah yang berfirman begitu, dan itu terhadap orang-orang yang beriman dan bertakwa. Jangan pedulikan setan, lemah selama kamu bersama saya, ya toh? Nah, yang berkata, kalau itu kita ibaratkan tadi, itu seperti orang dewasa. Oh ini ringan. Nah, sekarang yang berkata tipu daya kalian wahai perempuan itu besar, itu siapa? Suami yang korban dari perselingkuhan. Aduh, sakit sekali saya. Berat sekali ini saya pikul. Jadi tidak bisa dibandingkan. Salah kalau membandingkan. Okay. Nah, jadi bisa sedikit tenang ya Bu ya. Baik, kita sampai pada kesimpulan. Oh ya, kita lihat, kita baca kesimpulannya. Di Al-Lubab ini ada kesimpulannya. Oke. Itu tadi ayat berapa? Ayat 22 Pak, hingga 29. Ayat 22. Baik, kita lihat ayat 22. Ya, Nabi Yusuf adalah pilihan Allah, mukhlas. Allah itu
tidak jarang memilih orang-orang tertentu untuk ditugaskan melakukan hal-hal tertentu. Saya punya teman, tidak punya anak, kaya raya, senangnya bantu orang. Saya katakan, Anda dipilih Allah, diberi kekayaan, diberi kekuasaan untuk Anda bantu orang. Nabi Yusuf dipilih Allah. Untuk apa? Menjadi contoh. Begini loh pemuda yang tergoda tapi bertahan. Beginilah orang yang taat kepada Allah. Jadi dipilih Allah. Nabi Yusuf adalah pilihan Allah. Dia adalah seorang nabi. Dan seperti semua nabi, beliau terpelihara dari keterjerumusan dalam dosa. Oke. Yang kedua, Nabi Yusuf dalam penolakannya terhadap rayuan, berlindung terlebih dahulu kepada Allah. Ma'azallah. Ya kan itu dikatakan? Innahu Rabbi ahsana maswaya. Apa yang disebut terlebih dahulu? Minta perlindungan kepada Allah. Dan bukan hanya buat dirinya, tapi buat ini. Jadi kalau ada yang merayu, mohon perlindungan kepada Allah. Ya Allah, lindungi saya dan lindungi dia juga. Itu terlebih dahulu kepada Allah dan meminta pertolongannya bukan dengan alasan takut pada suaminya. Oh, saya tidak mau karena saya takut pada suaminya. Jadi kalau tidak takut pada suaminya, mau enggak? Ya mau katanya. Tapi kalau Anda berkata, saya takut pada Allah. Atau dia berkata, saya tidak ingin mengkhianati suamimu. Jadi kalau bukan suaminya, dia mau khianati. Nah, tidak. Mohon perlindungan dulu kepada Allah. Nah. Seorang hendaknya menahan emosi sedapat mungkin walau dihadapkan pada tuduhan yang tidak benar. Nabi Yusuf itu diam loh. Nanti setelah dikatakan ini, baru dia jawab. Jawabannya juga, oh dia yang rayu saya. Tidak macam-macam. Di sisi lain, seorang yang pernah menerima jasa dari orang lain, hendaknya tetap mengingat jasa tersebut, kendati yang bersangkutan memperlakukannya secara tidak wajar. Itu Nabi Yusuf dapat perlakuan baik kan dari istri itu. Dia tidak jelek-jelekkan istrinya. Itu sikap yang baik. Yang kemudian, jangan cepat-cepat membenarkan siapapun yang tersangka. Sudah tersangka, jangan cepat. Dan juga, jangan menuduh tanpa dasar dan alasan. Kemudian, jangan memutuskan tanpa bukti yang jelas. Suaminya itu tadi, dia tidak putuskan kecuali setelah ada bukti yang jelas. Yang kelima, cinta yang meluap-luap dapat menjadikan seseorang menoleransi kesalahan seberat apapun. Ini suami sudah selingkuh begitu istrinya, tapi cinta mau diapain? Dimaafkan aja. Yang itu dapat dibenarkan. Tadi saya sudah dapat dibenarkan, dia memaafkan kalau itu berkaitan dengan dirinya. Tapi tidak dibenarkan kalau itu sudah berkaitan dengan Allah Subhanahu wa taala. Bukan terhadap itu, saya kira kesimpulan kita yang kita bisa ambil. Terima kasih Pak atas ilmu yang bermanfaat. Besok kita ketemu lagi ya Pak ya. Insya Allah. Terima kasih ibu-ibu semua. Insya Allah kita ketemu lagi ya. Pemirsa juga terima kasih atas kebersamaan Anda. Insya Allah kita besok berjumpa lagi di waktu yang sama. Mohon maaf apabila ada perkataan yang kurang berkenan di hati Anda. Dan semoga ini bisa menjadi manfaat untuk kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.